bencana tidak mengenal batas, Betul. mengenal keyakinan, mengenal status sosial, tidak. Ini soal kemanusiaan ya. Soal kemanusiaan. Ketika kita menjaga alam, alam pun insya Allah menjaga kita. Tapi kita rusak alam, di hulu tebang. Di sini yang dilakukan percuma. Resapan air nggak ada. Ya itu, kita rusak alam, insya Allah alam juga marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Banyak yang bertanya kepada kita soal beberapa kondisi curah hujan yang terjadi di kota Serang dan sekitarnya. Lalu kemudian muncul titik-titik banjir. Kita tahu ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang, sekitar 2 bulan yang lalu lah gitu ya, dilanda banjir bandang yang cukup mengejutkan begitu. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi di Kota Serang dan seperti apa penanggulangannya? Saya sudah mengundang tamu yang berkompeten dan yang bertanggung jawab. Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Kota Serang, Pak Diat Hermawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ini Pak Kalak? Alhamdulillah. Sehat. Harus selalu sehat. Harus sehat ya. Kalau nggak sehat nanti gimana menangani? Tadi openingnya agak serem ya, Kota Serang. Iya betul. Kita tahu bahwa beberapa ada sebulan yang lalu tuh 2 bulan yang lalu. Dua bulan. 1 Maret. 1 Maret ya. Iya. Kejadian luar biasa. Iya. Bahwa banjir sampai menenggelamkan beberapa perumahan di pusat kota terjadi. 4 kecamatan. 4 kecamatan. Dari 6 kecamatan, 4 kecamatan terendam. Nah, sebetulnya apa sih Pak Kalak yang terjadi saat itu dan ada temuan apa yang berhasil dilakukan APBD atau temuan apa yang di BPBD Kota Serang? Ya, terima kasih Kang Yadi. Saya udah diperkenalkan tadi. Hai. Gaul. Jadi saya boleh menanggapi dulu ya opening tadi, boleh. Opening tentang penanggung jawab ya. Sebetulnya kebencanaan bukan hanya BPBD Pak, penanggung jawabnya lintas instansi. Tuh. Semua bertanggung jawab termasuk masyarakat ya. Termasuk masyarakat. Nah, BPBD sekaligus pelaksana penanggulangan bencana aja. Itu bedanya dengan OPD-OPD lain. Banjir 1 Maret kemarin memang sebelumnya intensitas hujan lumayan tinggi, terus durasinya sampai beberapa hari walaupun ada jeda ya, ada jeda beberapa jam hujan lagi. Nah, puncaknya malam Selasa 31 Maret itu hujan kalau tidak salah dari malam sampai dengan besoknya jam 5:30 itu saya di Widya Asri. Bukan iklan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, itu terendam juga Pak. Di tempat Bapak sendiri terendam? Ya rumah saya juga. Rumah saya cuma nggak seperti halnya daerah yang lebih rendah. Garasi rumah masuk. Nah, 5:30 itu banjir. Ya kalau saya ngomong curah hujan, tapi bukan menyalahkan Pak ya. Ya salah satu faktornya curah hujan yang tinggi dan lumayan lama durasinya. Itu satu. Kedua, kita juga mesti sadar lah melihat kondisi lapangan yang ada. Kondisi Cibanten, maaf nih kalau ada yang tersinggung. Kondisi Cibanten itu kan mestinya daerah aliran sungainya itu tidak ada hambatan. Baik itu sampah, sedimentasi, faktanya kan banyak. Begitu juga di saluran-saluran kecil yang menjadi kewenangan kota. Contoh kecil lah, got-got di pinggir rumah kita juga kan itu udah sedimentasi dan sampah ada. Nah, hal-hal seperti itu ikut andil dalam menambah debit air selain dari hujan tadi. Nah, di situ ya air tidak mengalir malah meninggi. Seperti itu, Pak. Meluber.
meluber. Iya, kalau kita lihat kan banyak variabel yang bisa kita tunjukkan, misalnya bahwa soal disiplin masyarakat, oke, misalnya bagian Ya, dari yang bisa salah satunya. mengurangi. Kalau kita lihat, saya juga kalau main kemana-mana tuh Pak Kalak, banyak sampah yang bercacaran ya. Artinya banyak sektor juga yang harus dilibatkan begitu ya. Tapi dalam kasus berikutnya ada beberapa titik yang menghilang. Yang tadinya banjir sekarang tidak banjir karena ada pembangunan jalan dan saluran sebagai dilakukan provinsi lah, kayak di jalur sini nih ya. Iya. Nah, tapi secara umum apa yang membuat kemudian Kota Serang bagaimana penanggulangannya dari BPBD mengantisipasi bahwa itu tidak terjadi lagi, dan perlu koordinasi dengan pihak mana sebetulnya? Iya. Tadi mengenai titik yang berkurang, berarti itu kan ada penanganan Pak ya dari pemerintah. Jadi kemarin banjir, sekarang tidak, itu kan berarti progres yang positif Pak ya bagi pemerintah dan masyarakat. Tapi dengan kejadian kemarin, apa ya, saya lebih melihat begini Pak. Saya lebih senang bicara bencana itu di awal atau di hulu. Das Cibanten itu kan dimulai dari wilayah sebelah Pak ya, wilayah di luar Kota Serang. Di situ juga ya intensitas hujan hampir sama dengan Kota Serang waktu itu. Seperti halnya Kota Serang, ada daerah hijau misalkan. Ternyata di lapangan dibikin Bangunan. Iyalah seperti itu ya, Kang ya dulu yang ngomong ya. Nah di situ kan berarti luasan catchment area atau daerah resapan air kan berkurang Pak. Nah sehingga hujan turun itu ya hanya mengalir saja dan langsung masuk ke pembuangan. Dalam hal ini misalkan sungai kecil bermuara di Cibanten dari hulunya udah gede. Nah ini masuk juga kan menambah debit air Cibanten lumayan tinggi saat itu. Saya kira itu Pak. Jadi lebih ke arah mitigasinya. Kalau sesuai tupoksi kami itu mitigasi. Nah terkait mitigasi BPBD Kota Serang hanya mitigasi non struktural. Dalam arti tidak melakukan kegiatan yang berupa struktur. Nah mitigasi strukturalnya itu ada di OPD lain. Misalkan pembuatan tanggul misalkan ya, itu ada di OPD lain. Nah yang kami lakukan sampai saat ini itu mitigasi non struktural berupa sosialisasi, himbauan, bahkan sampai dengan pelatihan terhadap relawan dan unsur masyarakat. Cuma ya memang keterbatasan juga kami tidak bisa melibatkan seluruh masyarakat, gitu, hanya perwakilan saja. Diharapkan mereka yang ikut pelatihan ya memberikan pengetahuan lah bagi tetangganya, gitu. Mau gotong royong, mau membersihkan lingkungannya sendiri seperti itu. Nah kalau termasuk kewaspadaan terhadap keselamatan diri dan keluarga, gitu. Itu yang kita lakukan ke masyarakat. Iya, tadi saya mau bilang di sini berkurang, lalu kita beralih. Nah, sebetulnya BPBD itu kalau dalam perencanaan, dalam pelaksanaan dilibatkan, kayak misalnya begini. Saya sering menemukan bahwa salah satu yang menjadi titik banjir itu adalah cekungan jalan ya. Kalau ada jalan cekungan, kemudian ya salurannya tidak jalan begitu. Dan beberapa hujan belakangan saya lihat di lingkar selatan banyak tuh yang terendam tuh ya. Ada beberapa titik. Itu kan artinya kalau bicara infrastruktur maka koordinasinya dengan PU misalnya ya, dengan pihak mana gitu. Nah, dalam perencanaan atau pembangunan itu dilibatkan nggak sih BPBD itu? Apa semua daerah juga nggak dilibatkan? Gimana Kang? Yang jelas kita kan punya ini Pak ya, punya kajian risiko bencana khusus Kota Serang. Punya indeks risiko bencana Indonesia yang diterbitkan oleh BNPB. Kota Serang masuk di dalamnya. Itu ada parameter penilaian kebencanaan tentang Kota Serang. Kota Serang termasuk kebencanaan level tinggi.
Level tinggi. Ya, terutama dengan banjirnya, Pak. Gitu. Termasuk daerah rawan banjir berarti. Yang utama banjir, pertama banjir, kedua kekeringan, ketiga angin. Oh. Itu yang selalu berulang tiap tahun. Gitu. Tapi khusus kemarin ya banjirnya berlebihan lah. Iya. Gitu, yang sering itu kan Kecamatan Cipocok, Serang dengan Kasemen. Nanti. Yang sering Cipocok kan itu. kalau saya lihat kan justru udah termasuk daerah yang masih lahan kosong, artinya serapannya tinggi kita dengan ibu kota. Kenapa justru malah? Dari hulunya Pak lumayan besar. Ada daerah irigasi yang apa ya memotong gitu Citra Gading di situ. Oh. Nah itu lumayan tinggi. Dan itu kewenangannya bukan kota yang membelah itu. Jangan tanya saya. Oh. Nah kalau kita lihat Logikanya begini Pak. Kalau saya sedikitnya boleh ngomong, itu kan perencanaan misalkan dimensi saluran. Dimensi saluran itu ditemukan misalkan luas penampang 1 meter persegi untuk menampung 1 meter kubik misalkan. Nah ketika si luas penampang tadi terisi oleh sedimentasi, misalkan sampah, berarti kan 1 meter persegi tadi itu kan berkurang. Ya. Nah air datang 1 kubik, ya karena si muka tanggulnya itu udah berkurang ya air lewat di atasnya ya. Seperti itu. Makanya perlulah semua unsur terlibat. Sungai Cibanten saya kira perlu dinormalisasi ya segera dilakukan oleh yang berwenang ya. Kalau tidak salah itu pusat. Yang menjadi kewenangan provinsinya ya tolonglah dikerjakan juga gitu ya. Iya termasuk kota. Nah Kang Yadi tadi bilang kesannya dipindahkan ya. Memang ada kesan seperti itu Pak. Saya sendiri melihat kalau boleh filosofi pegadaian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Nah ini menyelesaikan masalah tapi memindahkan masalah. Ya jangan sampai begitulah. Jadi ya itu tadi Pak. Kita bicaranya dari hulu, dari awal gitu Pak ya. Ada apa nih Cibanten? Oh begini, daerah hulu begini, catchment area udah berkurang, misalnya terus bergeser ke arah tengah ke dasnya ya, daerah aliran sungainya. Oh di dasnya itu udah ada sedimentasi, sampah, termasuk pemukiman misalkan yang perlu ditata lah gitu. Bantaran sungai, misalkan dipakai oleh Bangli, bahkan bukan bangunan liar lagi Pak, ada yang bangunan permanen misalkan di situ. Itu kan sudah menyalahi perizinan ya, karena itu sungai, saluran itu punya sempadan atau bantaran. Sama gitu. kayak jalan ya. Jalan kalau istilah jalan bahu gitu. Ya. Itu untuk kemudahan pemeliharaan sekaligus kalau nggak salah tinggi jagaan gitu Pak. Maksudnya ketika air meluap tuh ya sampai situ. Gitu tuh. Jangan ini air meluap, ini tembok rumah. Malah bicara banjir lagi. Iya. Nah ini saya bukan arah ke menyalahkan Pak ya. Mari kita sama-sama lah. Pemerintah mencoba membuat regulasi. Kita punya Perda Sempadan, Perda Kota Serang tentang sempadan, solokan sempadannya berapa, sampai saluran sempadannya berapa. Nah itu tolong dipatuhi juga. Nah pemerintah kan bisa berbuat di situ. Betul. Untuk misalkan, oh ini perlu ditanggul. Kalau itu tembok rumah, kan nggak bisa juga, Kang. Iya. Berarti harus ada space untuk kita kerja, ada space untuk kita menempatkan suatu bangunan di situ. Gitu. Nah kalau lihat dari ancamannya yang tadi disampaikan oleh Pak Kalak, termasuk resiko tinggi ya, kata saya, dari banjir dan angin. Kemarau, terakhir angin. Nah kalau dilihat dari peta itu, seperti apa sih yang dimiliki Pemkot Serang dalam hal ini BPBD terkait dengan SDM, peralatan, sebandingnya sih Pak Kalak? Mau curhat nggak apa-apa? Jawabannya jujur apa enggak nih? Ya jujur aja lah. Ini ibu kota loh Kang. Ya saya kira gini ya, kita upaya maksimal ya dengan segala potensi yang ada. Tapi memang
saya katakan kurang lah dari sisi peralatan, personil, peralatan juga kan macam-macam Kang ya, sampai dengan persediaan logistik untuk bantuan yang biasa saya lakukan ketika ada bencana itu kurang. Tapi insya Allah saya berupaya maksimalnya kok segitu ya memang itu maksimal kami. Gitu. Hanya mungkin koordinasi minta bantuan sana sini. Alhamdulillah kemarin itu sampai 20 apa saya sebutnya NGO ya yang tergerak, organisasi yang tergerak untuk turun ke Kota Serang pas 1 Maret. Iya, termasuk ya TNI, Polri, turun semuanya. bahkan Brimob itu 2 ya, Brimob Banten turun, Brimob Kelapa II turun, Angkasa Pura turun, belum dari swasta-swasta yang lain itu. Ya kebencanaan alhamdulillah apa ya, ada rasa gimana sih ya, ada rasa kemanusiaannya tinggi, termasuk maaf nih, Kota Serang sendiri ikut andil dalam membantu Lebak, membantu Pandeglang. Kita ada catatan Kota Serang terlibat di sana. Terakhir kebakaran Baduy Oktober tahun kemarin ya kalau nggak salah. Nah, kita ke sana. Kebetulan di sininya memang ya aman lah gitu. Cek persediaan logistik masih bagus. Dari sana ada request, kan nggak ada salahnya. Seperti itu kalau kemanusiaan. Kita butuh, mereka juga bantu. Mereka bantu. Pas kemarin mereka turun ke kita. Mereka turun seperti itu kan. Jadi bencana tidak mengenal batas, mengenal ya maaf keyakinan, mengenal status sosial tidak. Ini soal kemanusiaan ya. Soal kemanusiaan. Gitu. Walaupun ada yang diutamakan ya, kaum rentan, balita kalau untuk penyelamatan. Jadi saya hanya ada perbedaan. Ya enggak lah. Renang sendiri aja. Oh ya tadi mengenai perencanaan saya kelupaan. Perencanaan di OPD lain gitu ya. Saya kira ya itu tadi tupoksi BPBD saya ingin bicara dari hulu ke hilir ya mestinya dilibatkan gitu aja. Iya dong. Karena kan kayak ketika kita tahu bahwa Medan itu yang tahu petanya kan BPBD ya. Ini kurang tinggi apa segala macam misalnya. Iya. Nah tadi saya mendengar soal rawan kekeringan selain banjir. Itu cuma Kasemen. Data terakhir Kasemen yang paling banyak ya, yang paling banyak titik Kasemen, kedua Walantaka, ketiga Tak-Takan. Kekeringan Tak-Takan Walantaka. Kekeringan, iya. Kita kirim air ke sana, air bersih, bukan air minum ya, air bersih. Tak-Takan daerah hijau. Batas ujung, Kelurahan Cibendung, Pemekaran Cilowong kalau nggak salah. Itu kita kirim air ke situ. Nah, Kasemen, ya. Itu daerah pertanian, ada air besar di sana. Lalu kemudian apa yang menjadi kekeringan? Apa letak geografis apa gimana? Waktu 2019 itu yang terbesar karena lama ya durasi kekeringannya itu daerah irigasi kering, Kang Yadi. Kalau tidak salah itu DI dari Pamarayan itu kering. Sementara masyarakat yang punya sumur itu masih beberapa lah, gitu. Karena mereka juga kalau gali sumur kan airnya itu nggak enak ya, antak gitu ya, payau. Airnya nggak enak, terus kadang malah meresap air laut katanya. Jadi mereka kecenderungannya mengandalkan irigasi. Kecenderungannya seperti itu. Ketika irigasi kering? Ya waktu itu ketika irigasi kering gitu, waktu itu. Mungkin ada pemeliharaan ya di bendungan Pamarayan atau apalah saya nggak tahu itu. Jadi ya, ini aliran air ke sini ke stop. Kalau yang mampu mungkin bisa banyak hal yang dilakukan. Iya. Air bersih. Iya. Gitu ya. Nah, karena di sana mungkin faktor tingkat kemiskinannya rendah, mungkin mereka tidak mampu dan hanya mengandalkan irigasi itu. Iya, kita suplai air bersih. Dan itu berlangsung sampai sekarang? Sekarang enggak. Jadi waktu itu berlangsung dari Juli sampai dengan Desember kalau nggak salah. Kalau lihat kondisinya kan kita bisa udah petakan nih penyebabnya, ya. Ada nggak upaya BPBD koordinasi dengan pihak mana bahwa ini loh masalahnya, kalau ini tidak terjadi, nah gimana?
Kalau seperti kan sudah terlihat. Ya, pertama kita kan selalu buat laporan Kang ya. Ya. Dari harian, mingguan sampai bulanan. Ada bencana, ada tidak pun kita membuat laporan. Satu. Kedua, bencana ini kan udah jelas kekeringan itu butuh apa, gitu ya. Nah ini bukan di kita lah itu ya, itu aja. Kewenangannya terbatas. Bukan di kita. Iya. Mau di mana terserah Kang Yadi itu. Iya. Ya saya berpikir ini kalau kita lihat sebuah persoalan pasti kan ada solusi begitu ya. Apalagi kalau solusi itu di depan mata. Kok nggak dieksekusi gitu. Nah, tapi Kang, kalau dilihat dari masyarakat sendiri, Kota Serang, dalam penanggulangan, dalam kepekaan sosial, ini kan berkaitan dengan kepekaan. Iya. Nah, bagaimana situasi kondisi masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana? Mohon maaf ya ini. Jadi saya kira udah sedikit luntur mungkin Kang Yadi ya. Udah sedikit luntur. Jadi mungkin ya saya juga orang Serang lah. Jadi ada dulu saya mengenal kerja bakti gitu ya. Gotong royong tanpa ada sponsor, tanpa ada upah, tapi kita tergerak gitu ya. Tapi sekarang ini saya lihat masih udah sedikit berkurang lah gitu tuh. Nah, saya juga menghimbau ke masyarakat adalah kepedulian terhadap lingkungan berupa kerja bakti, gotong royong, apalagi ketika situasi bencana. Nah, tapi tetap kalau kebencanaan diri dulu, setelah diri kepada masyarakat, setelah diri keluarga setelah clear, nah dia ada kepedulian terhadap tetangga ya monggo. Karena memang kalau kemarin 4 kecamatan kita juga kewalahan Kang. Kalau tidak dibantu bahkan disuplai logistik dari luar Kota Serang. Nah gitu. kalau tadi tuh soal ke masyarakat, itu kan bisa disentuh dengan membuat struktural apalah namanya. Nah bagaimana? masuk ke situ upaya saya Kang, berdasarkan peraturan Kepala BNPB, maaf nomor tahunnya lupa, itu membentuk kelurahan tangguh bencana. Sudah kita bentuk. Dari 67 kelurahan baru 20 Kenapa? kelurahan. Terkait apa ya? Terkait anggaran juga sih Kang. Jadi per tahun saya hanya mampu menganggarkan pembentukan untuk 4 kelurahan. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tahun depan 30 kelurahan sekaligus. Karena kan kita mengundang masyarakat, Kang. Mengundang masyarakat ke suatu tempat, kita kasih apa ya? Pengetahuan, pencerahan. Bencana itu informasi lah. Informasi awal itu ya saya butuh dari masyarakat. Bukan berarti kita ke lapangan kita dapat informasi, balik lagi ke lapangan seperti itu. Peran masyarakat sangat penting. Nah di situ saya tekankan. Nah ini ada wadahnya, KTB Kelurahan Tangguh Bencana. Gitu. Itu ter-SK-kan. Oh iya, di depan kompleks saya ada Kelurahan Tangguh Bencana. Ada ini doang spanduknya aja. Ya warganya mangga, warganya silakan gitu. Ya, mungkin itu di bawah koordinasi lurah. Berarti ada kaitannya dengan perubahan karakter warga kota mungkin ya, karena Serang ibu kota ada pergeseran perilaku masyarakat ya. Mungkin itu ya. berkaitan juga kali ya berarti ya. Dan ini tugasnya berat kan, bukan hanya soal berarti kan soal mental, soal Ya kalau lebih jauh saya nggak mau ya. Tapi yang jelas memang saya lihat Kota Serang semenjak berdirinya provinsi banyak ya saudara-saudara kita yang datang lah gitu ya dari luar daerah Serang Raya gitu ya untuk menetap atau penduduk mempengaruhi. Ya mungkin terhadap perilaku mempengaruhi mungkin. Termasuk kan aktivitasnya juga kan meninggal. Kalau namanya manusia kan aktivitasnya meninggalkan jejak ya, sampah kalau berumah tangga gitu ya. Maka pertama juga tuh sampahnya. Mereka lihat pasti menurut saya nanya ke LH atau ke dinas kebersihan. Nah, saya nggak nyuruh loh. Nah, malah terakhir dengan resiko itu, kan kalau lihat ini musim sudah anomali ya. Kita tidak tahu lagi ini musim hujan atau musim kemarau begitu ya. Berarti upaya harapan dan seperti apa sih yang yang
akan dilakukan termasuk program BPBD ke depan? Ya betul ya. Sebetulnya sekarang ini kalau data BMKG itu udah memasuki musim Kering. eh, kemarau, Kemarau ya, kemarau. Gitu. Tapi sampai tadi malam pun ada hujan walaupun sebentar. Ya, harapan saya kepada masyarakat, satu, tingkatkan kewaspadaan, karena seumur hidup saya 46 tahun ya, banjir kemarin tuh saya biasa kanyutan kan. Di situ. Pernah saya juga kanyutan, veteran Cibanten ini. Oh. Tapi nggak sebesar dan seluas gitu ya. Iya. Gitu. Itu banjir terbesar yang saya alami dulu. Nah, dengan fakta yang ada ya kita kepada masyarakat kita siap siaga lah, bahwa ya belajar dari pengalaman pernah begini-begini, sehingga upaya menuju keselamatan diri atau jiwa dan harta benda itu dapat segera di nomor satukan lah seperti itu. Artinya gitu, waspadaannya sekarang sedini mungkin di tingkat rumah lah begitu ya, di lingkungan masing-masing. Betul. Karena kan soal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah gitu ya. Paling cuma BPBD doang gitu ya, kewalahan lah. Bonyok. Bonyok. Saya ingat ini ya, Rakornas Februari 2020 di Sentul, dibuka Pak Presiden, itu menyatakan bencana milik bersama. Gitu. Dan memang harus milik bersama, tidak bisa milik perorangan atau satu lembaga gitu. Karena nafas undang-undangnya juga memang bersama di situ. Karena bencana juga tidak mengenal struktural. Ya itu tidak mengenal batas. Siapapun bisa. Maaf, yang kaya, yang miskin, yang gedong mewah, yang kurang mewah, itu bencana tidak mengenal. Gitu. Satu lagi, saya ngutip jargon kepala BNPB yang dulu, Doni Monardo, itu ngomong begini, kita jaga alam, alam jaga kita. Nah itu mantap tuh. Berarti dia bergerak di hulu. Gitu. Ketika kita menjaga alam, alam pun insya Allah menjaga kita. Tapi kita rusak alam di hulu, tebang. Di sini yang dilakukan percuma. Resapan air nggak ada. Ya itu, kita rusak alam, insya Allah alam juga marah. Gitu. Top itu jargon Doni Monardo itu. Jadi memang harus semua pihak ya? Semua kan, semua pihak. Saya kira regulasi dari pemerintah jelas lah. Tata ruang diatur oleh rencana tata ruang wilayah. Di sini zona hijau, coklat atau merah. Kuning. Iya kan, yang hijau kok jadi kuning, yang hijau kok jadi merah misalkan. Nah itu yang hijau biarkanlah hijau. Tergemerlapan malah. Besok berubah merah kuning segala macam. Oke lah, luar biasa. Ini buat warga Kota Serang yang ya memang khawatir wajar lah ya, Pak. Khawatir wajar. Iya betul. Manusiawi. Dan tapi yang perlu sekarang kita lakukan adalah kewaspadaan. Ya. Dan mengantisipasinya itu. Dari lingkungan sekitar. Level kecil aja dari lingkungan kita. Kecil kalau dikumpulin kan besar ya. Nah, memang dengan hujan kemarin aja, saya selalu itu ngontek Sindang Heula ya, karena menarik nih. Karena bendungan Cibanten ada di sana. Saya kontak berapa tinggi muka air, berapa, jadi trauma gitu kan. Berapa itu waktu di sana bilang? Waktu 1 Maret. Iya. Atau waktu kemarin waktu saya kejadian itu. Waktu kejadian itu 2 meter, melebihi 2 meter. Di sananya? Iya. Itu artinya udah di atas ambang batas banget artinya? Aduh, maaf kalau salah. Batasnya itu 106. Ini 2? Dia sampai 108 gitu. Lebih 2 dikalikan dengan luasan kan air 2 juta kubik kalau tidak salah melimpas. Iya, kalau saya juga tidak salah itu 11 juta kubik ya. Iya, kapasitasnya 9 juta. 9. Ini 11. Ada melimpaslah 2 juta. Wah, 3 juta itu. Enggak tahu lah. Dan alirannya ke Kota Serang ya? Alirannya ke Kota Serang. Jadi sekarang Kota Serang, dimensi saluran, dimensi kalinya kan
segitu-segitu aja dari dulu. Berubahnya itu ya ada sedimentasi, ada sampah. Saya coba lihat peta Kang ya, waktu banjir itu, peta-peta banjir. Itu kan yang banjir di sekitar sungai itu, Cibanten itu, sampai kemudian di Banten Lama tuh. Iya. Ya kan? Iya. Saya tidak mengatakan ini sumbernya dari mana, tapi dari letak itu di sekitar itu. Nah, ada beberapa asumsi memang, termasuk dikonfirmasi oleh pihak Sindang Heula itu ya, dikonfirmasi waktu Pak Wali sama Pak Wagub di sana kan. Nah sekarang kalau BPD kalau hujan segala macam langsung telepon sana, minta informasi. Minimal informasi sehingga saya bisa menginformasikan juga ke masyarakat, menginformasikan juga ke anak-anak untuk siaga gitu kan. Acuannya sekarang itu. Ya sebetulnya tidak mutlak ya. Ya. Tidak mutlak karena apa ya? Cibanten ini kan, nggak tahu ya, saya panjang sungainya ya. Kemarin yang terakhir aja saya dapat info ketika hujan agak lama tuh, minggu yang lalu. Saya dapat info itu masih di bawah ambang batas, gitu ya. Tapi di sini hujan, bahkan ada genangan, di Kasemen ada, di Kota Serang, di Kecamatan Serang ada. Nah dari tengah gitu, air itu besar. Contoh dari tengah itu ketika banjir 1 Maret itu kali, saya nyebutnya apa ya, kali Saya Bulu itu besar Kang. Kali Puri Citraland itu besar sampai menyebabkan banjir di sekitaran Singandaru. Itu pecahan-pecahan Cibanten itu. Anak sungai ya. Sungai, ya. Terus Widya Asri yang di situ rumah saya itu juga besar. Nah itu hulunya itu daerah mana ya? Tak-takan Gunung Sari gitu tuh. Ya, nah, intinya ke Sungai Sindang Heula kan? Bukan kalau itu bukan. Ya? Jadi hulunya itu wilayah Tak-takan Gunung Sari. Nah, entah ada apa di sana sehingga air tuh memang besar. Muaranya ke Cibanten. Oh. Gitu. Belum lagi Sungai Legok lah, Sungai Legok. Terus Sungai Bates Kota yang dua orang korban jiwa itu Kemeranggen. Itu di situ. Itu besar juga itu. Itu kan hulunya atau alirannya ya. Awal airnya itu kan dari daerah Tak-takan Gunung Sari. Itu besar semua itu. Gitu. Nah, itu tadi saya lebih seneng bicara di awal. Ada apa nih di hulu nih yang mestinya catchment area atau resapan air. Dan itu bukan wilayah Kota Serang. Hulunya. Ya ada yang di luar wilayah Kota Serang gitu. Tangkapan airnya ada yang di wilayah Kota Serang juga. Jadi itu muaranya semua ke Cibanten. Imbasnya Kasemen kan yang paling lama kan. Iya. Kalau Kecamatan Serang, Cipocok itu kan hanya lintasan gitu tuh. Tapi memang besar. Nah Kasemen yang paling lama sampai 5 hari. 5 hari ya. Itu karena muaranya ke situ. Jadi ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa ketika di hulu Cibanten atau dalam hal ini Sindang Heula normal, muka air normal, tapi kok kesini banjir, berarti kan ada di daerah alirannya sendiri ada suplai air masuk kan seperti itu. Baiklah, Pak Karak, terima kasih banyak nih. Oke Kang. Sudah menyempatkan waktu dan menjawab, mungkin mudah-mudahan menjawab kekhawatiran dan membuat masyarakat siaga dan mengantisipasi. Tadi saya dibilang bahwa salah satunya soal disiplin masyarakat mempengaruhi ya. Karena tadi itu saya sih memang dalam setiap banjir itu pasti yang namanya sampah itu ada di antara air-air yang mengalir itu, dan itu sering saya lihat, artinya bahwa kita secara individu sebetulnya bisa mengurangi lah korban kita ya, mengurangi dampak itu. Baik Pak Halak, terima kasih banyak. Satu lagi. Iya boleh. Tentang Cibanten, saya pernah susul sungai kan. Pernah susul sungai. Gimana? Ya kendalanya sampah. Itu aja. Nanti saya kirim videonya ya. 2020 awal. Oh. Saya dari yang nggak dari hulu banget sih ya. Dari batas Kota Serang kebetulan lagi banjir. Saya beberapa kali ngangkat perahu. Padahal air besar, tapi perahu nggak bisa lewat. Sampah.
diangkatlah, dilewatin gitu kan, diangkat. Kalau sampahnya dengan lebar semeter ya enteng ya, Betul. lempar gitu perahu. Ini ada yang sampai panjang gitu, alur sungai itu waktu itu sampai 10 meter ketutup. Ya air mengalir ya, air mengalir, tapi ini ketutup. Ya kita kan ngangkat lebih dari 10 meter itu perahu itu kan. Karena di atas sampah. Iya, karena kehalang sampah. Jadi kita lewatin sampah naik ke darat, perahu gotong. Udah lewat tuh sampah, jeburin lagi, dayung lagi. Ya ada daratan sampah di tengah sungai. Iya kan begitu? Ada lah. Dan mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lah. Oh gitu ya, mudah-mudahan. Nggak ada lah. Udah, itu Iya, aja iya. lah dari saya. Siap. Makasih banyak nih Pak Alak. Oke. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat bersiaga begitu ya dan Iya. melakukan apa yang mesti dilakukan lah begitu. Iya. Baiklah pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini dengan Kalak BPBD Kota Serang. Semoga bermanfaat dan Kota Serang dijauhkanlah dari bencana banjir dan Amin. yang tadi disebutkan ya. Walaupun peta risiko menunjukkan kita perlu waspada begitu kan ya. Iya. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.